Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Di mana kamu tinggal? Apa kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut ini. Nah, Edo dan keluarganya senang sekali bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko. Hey, Yamko Ramge Yamko Arunawa Kumbe. Hey, Yamko Rambe Yamko Arunawa Kumbe. Temino be kumba. Kurang lebih seperti itu ya. Maaf di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Mungkin kalian bisa menyanyikannya sendiri. Ini ada pada halaman 12 ya teman-teman. Lalu, tempo. Kita kali ini akan membahas tempo. Tempo adalah cepatnya lagu yang dinyanyikan. Cepat atau lambatnya lagu ya teman-teman. Sedangkan tinggi rendah adalah cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Seperti ini. Jadi ketika ada angka atau not angka lalu di bawahnya ada titik itu menunjukkan nada rendah. Lalu ketika tidak ada titik sama sekali ini sedang, lalu ketika ada titik di atasnya ini menunjukkan nada tinggi. Nah, kalau ditulis seperti ini ya teman-teman. Ini kunci G. Ini kunci F. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka atau notasi balok. Lalu pada halaman 14 itu ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Amati lagu Yamko Ramke Yamko. Identifikasi tinggi rendah nada dari notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Pada notasi angka lagu Yamko Rambe Yamko tidak menggunakan nada rendah, melainkan hanya menggunakan tangga nada tinggi dan sedang. Lalu pada kolom yang kedua itu, jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Nah, maaf ya teman-teman, menurut saya ini adalah suatu bacaan, bukan pertanyaan ya. Jadi untuk kolom yang kedua, halaman 14 kolom yang kedua atau kolom yang bawah sendiri, itu kalian bisa tanyakan ke guru kalian. Maksudnya apa pertanyaannya gitu ya. Kalau saya belum paham tentang maksud dari pertanyaan tersebut, mungkin ketika teman-teman sudah paham, kalian bisa tulis di komentar ya. Lalu kalian bisa mengosongi terlebih dahulu. Lalu pada halaman 15, apa makna yang terkandung dalam lagu tersebut? Makna yang terkandung dalam lagu tersebut adalah kesedihan mendalam dikarenakan pada tahun 1932 Papua hendak berpisah dari Indonesia. Namun sekarang Papua bersama Indonesia. Kita kan saudara. Lalu ada cerita nih, yuk kita baca. Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari
Maaf teman-teman, di sini saya mau meminta saran dari teman-teman. Ketika ada bacaan seperti ini, kalian lebih suka ada gambarnya atau langsung seperti ini, polos? Kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya ya. Kalau semisal kalian minta ada gambar-gambar seperti animasi burung-burung, saya juga bisa membuatkan ya. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau dia kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat teman-teman, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dengan perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertengguk, tetapi kasuari tidak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, kasuari sadar dan mengubah pikirannya. Namun, sayang sekali, sejak saat itu kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Pesan yang terkandung dalam cerita tersebut,
Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Nah, kalian tidak boleh sombong, tidak boleh berbesar hati ya. Ketika kalian memiliki bakat atau keunggulan dari teman-teman kalian, kalian harus berbagi dengan teman-teman kalian, tidak boleh serakah. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian ceritakan secara lisan kepada teman-teman kalian dan guru-guru kalian. Nah, kalian bisa menceritakan secara lisan ya. Dan ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Apa sih Kak itu mite? Apa sih legenda? Nah, mari kita bahas. Cerita jenaka. Contohnya, cerita jenaka adalah bagian dari cerita rakyat yang mengandung unsur lucu atau jenaka dan dapat membangkitkan tawa. Contohnya Si Kabayan, Malang Sumatera, dan Pak Banjir. Kalau mite itu cerita yang berhubungan tentang makhluk gaib, para dewa, kayangan, serta peristiwa gaib lainnya. Contohnya Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Kalau fabel itu cerita tentang tokoh binatang yang digambarkan hidup atau bermasyarakat seperti manusia. Contoh dari fabel adalah Si Kancil atau Kelinci dan Kura-Kura. Sedangkan legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Sang Kuryang, Batu Menangis, dan legenda Pulau Gili Raja. Saga adalah cerita yang menggambarkan kepahlawanan dan keberanian tokoh serta mengandung unsur sejarah. Contohnya Airlangga dan Hang Tuah. Kalau cerpen itu cerita pendek yang berisi fiksi atau sesuatu yang tidak nyata dan menggambarkan beragam cerita kehidupan manusia. Contohnya Piknik Cinta Sesaat. Kalau novel, karya sastra yang menceritakan berbagai problematika kehidupan seseorang tokoh atau beberapa tokoh. Contohnya Laskar Pelangi, Mariposa, dan Elegi Rinaldo. Dan masih banyak lagi contohnya ya teman-teman. Di sini tulisan saya kelihatan ya. Lalu pada halaman 18. Jenis cerita fiksi Kasuari dan Mara Mahkota adalah cerita yang berjenis fabel atau pemerannya berupa binatang. Penjelasannya karena tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut adalah binatang, yaitu burung. Kalau asal mula Telaga Warna. Telaga Warna itu bacaannya ada pada halaman 2 ya teman-teman. Itu termasuk legenda. Kenapa? Karena isi ceritanya mengisahkan tentang asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang gerak sekarang. Edo mengendarai sepeda. Di jalanan cukup ramai, Edo mengurangi kecepatan saat mengayuh sepeda. Lalu sepeda menjadi lambat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dan mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, ketika Edo menambah kekuatan untuk mengayuh sepeda, maka sepeda tersebut akan bergerak cepat.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itulah gaya dan gerak ya. Setelah itu mendorong meja sendiri dan bersama teman. Nah, di sini ada percobaan, tujuannya untuk mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Kalian bisa melakukannya dengan teman-teman kalian ya. Kalian dorong meja sendirian dengan kalian dorong meja bersama teman kalian. Pasti rasanya berbeda, beratnya pun juga berbeda. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa mencobanya sendiri. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendirian dan berdua? Nah, ketika meja didorong sendiri akan terasa berat, namun ketika berdua akan terasa ringan. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendirian dan berdua? Gerakan meja saat didorong berdua akan menjadi lebih cepat. Sedangkan jika didorong sendiri, gerakan meja tentu menjadi lebih lambat karena terlalu berat ya. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Dari percobaan mendorong meja tersebut dapat saya simpulkan bahwa untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak suatu benda. Lalu di sini ada ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang lagu Yamko Rambe Yamko Alunawa Kombe. Lalu perbedaan gaya dan gerak serta macam-macam jenis cerita fiksi. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyanyi atau yang harus kamu perhatikan? Yaitu tinggi rendah nada. Setelah itu, apa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Semakin besar gaya yang diberikan terhadap sebuah benda, maka semakin cepat benda itu dapat bergerak. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis cerita fiksi. Yang kedua, melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Yang terakhir, menyanyikan lagu dengan tempo. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik atau salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.